Assalamualaikum, welcome back to my video. Hello guys, ketemu lagi di channel kita Calon Juragan. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan menemani kalian menjelajahi tentang peternakan. Kali ini kita akan mengajak kalian ke kandang ayam petelur yang terletak di Ngargoyoso. Nah, perjalanan kita ke sini tuh sekitar 30 menit. Nah, kemudian kita udah sampai nih di kandang ayam petelur. Nah, terus ini ada Dwi, ada Rayanda, terus disusul aku sama Dian, dan yang jadi kameramen ada Yanti sama Alip. Di sini terdapat 5 kandang, tetapi kandang yang aktif hanya 4 kandang. Di setiap kandang ada 1.500 ayam petelur. Jadi total ayam petelur di kandang ini ada kurang lebih 6.000 ekor. Dan sistem kandang ayam ini menggunakan sistem kandang baterai. Dalam sistem kandang baterai ini, setiap kotak hanya terdapat 1 ayam per 1 kotak. Dalam 1 hari, ayam menghasilkan 12 ekstrai per kandang. Sebelum didistribusikan, telur ayam dipilah terlebih dahulu. Antara yang putih dan retak dipisahkan dari telur normal. Kemudian, penjualan telur yang putih dan retak dengan telur yang normal harganya tentu akan berbeda. Baiklah, mari kita dengarkan penjelasan langsung dari pemilik kandang ayam petelur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar dari produksi ternak. Ingin mewawancarai mengenai kandang yang Bapak miliki. Perkenalkan Pak, saya Oktavia Dewi Pratiwi. Saya Dian Rahmadani. Saya Dita Aprianti. Saya Ta'adwi Utomo. Saya Muhammad Alif. Saya Raina Prawira. Ini dan Bapak siapa ya Pak? Perkenalkan, saya Bapak Sumarso. Saya peternak ayam petelur atau layer dari Karangpandan. Sejarahnya itu gimana ya Pak berdirinya farm ini? Pertama kali farm ini berdiri sebenarnya awalnya dari ayam broiler, berdiri pada tahun 2009. Karena perkembangan waktu, farm ini dirubah jadi farm layer sejak tahun 2014. Ya, awalnya itu dari populasi 1.000 ekor permulaannya. Dengan berjalannya waktu, sekarang berkembang sudah menjadi, kalau isi full itu semuanya jadi sekitar 8.000. Itu manajemen bibitnya gimana Pak? Untuk manajemen bibit, di sini bibit itu saya buat sendiri dari umur 0 hari, dari 0 hari DOC sampai nanti siap bertelur kisaran di umur 5 bulan. Terus sama komposisi pakannya itu apa aja, Pak? Untuk komposisi pakan, di sini saya pakai pakan campuran sendiri yang terdiri dari konsentrat, jagung, sama katul, ditambah sama dengan premix sama vitamin. Untuk komposisinya itu untuk jagung 50%, bekatul sekitar 15%, dan kurangannya itu dari konsentrat sekitar 35%. Jadi itu jagungnya bikin sendiri nggih Pak? Kalau Atau bagaimana? jagung kita biasanya, untuk jagung kita giling sendiri. Biasanya dari, kalau enggak kita beli yang udah gilingan dari petani. Biasanya kita dapat jagung itu dari petani. Untuk jagung itu kita cari kualitas yang jagungnya berkadar air 15%, minimal 15%. Untuk anunya Pak, harga bibitnya berapa ya Pak? Untuk harga bibit biasanya saya belikan dari DOC. Kalau pada saat ini harga DOC itu kisarannya
antara 10.000 per ekornya. 10.000 per Iya, tapi kalau kita belinya dari sudah dalam bentuk kulet itu kurang lebih harganya itu sekitar 5.000 per minggunya. Per ekor itu jadinya nanti sampai ayam kisaran umur 13 minggu berarti 5.000 dikalikan 13 minggu. Untuk biaya pakannya Pak berapa? Biaya pakan kumulatif kalau dengan asumsi harga sekarang jagung kisaran jagung giling itu 6.600, terus konsentrat 10.000 per kilo, terus bekatul kisaran 4,5, kumulatifnya pakan kisaran di 7.500 per kilo. Nah, untuk kan di sini Bapak bukan sendiri kan Pak? Iya. Ada yang dibantu. Iya. Nah, untuk yang dibantu ini biaya tenaga kerjanya berapa ya Pak? Kalau di sini kan ini sekitar kalau full itu isinya kisaran 8.000. Oh, Itu saya pakai tenaga kisaran 3 iya. orang. Ya kira-kira satu harinya dikalikan berarti sekitar 90.000, berarti 3 kali 90 270.000 per hari. Untuk kalau misalkan ayamnya kalau ada yang sakit, biaya kesehatannya berapa ya Pak? Kalau ayam petelur itu kan semuanya dari awal itu kan ada program vaksin, program obat dari awal itu sampai kisaran sampai mau bertelur itu kisaran untuk biaya obat dan vaksin itu kisaran 3.500 per ekornya. Ya, nanti tergantung di kandang. Kalau manajemennya bagus biasanya untuk biaya pengobatan itu bisa ditekan. Soalnya kita untuk pengobatan itu kita lihat dari kondisi ayam yang kalau dari awal dasarnya sudah bagus, biasanya untuk pengobatan kita bisa tekan. Lalu biasanya penyakit apa yang biasanya menyerang kandang ayam ini? Kalau ayam petelur yang kecenderungannya yang paling sering terjadi itu semacam apa ya istilahnya, kalau CRD yang sering itu CRD. Terus Gimana? CRD itu kayak kalau di manusia itu namanya pilek lah istilah itu, pilek kalau secara gampangnya gitu. Itu yang sering menyerang. Tapi untuk banyak sebenarnya penyakit yang sering menyerang di ayam petelur itu banyak. Ada AI, ada Porisa, terus ada ILT, ada POK. Tapi yang kalau semuanya kalau kita pakai program vaksinnya lengkap, biasanya itu jarang tembus. Biasanya kita cuma antisipasi yang sering terjadi di lapangan itu biasanya kalau udah vaksin udah tercukupi, biasanya kita tinggal aja untuk pengobatan yang sering muncul itu CRD. Kalau ayam itu pernah mengalami penurunan produktivitas nggak sih Pak? Sering, kalau fluktuatif istilahnya performance itu pasti ada. Kan karena produksi telur itu banyak faktornya. Yang jelas itu dari segi kesehatan ayam sendiri ada, dari segi lingkungan ada, terus cuaca bisa pengaruh, soalnya banyak. Kalau sering terjadi kalau musim-musim pancaroba gini biasanya terjadi fluktuasi performa itu pasti ada. Untuk manajemen pemeliharaan ayam gimana Pak? Dari aturan pemakaian makanan, Apanya? untuk pemberian pakan. Untuk manajemen pemberian pakan di sini itu ada 2 kali pemberian pakan. Yang pertama itu pagi hari kisaran jam 6 sampai jam 7 pagi itu sekitar 40% dari kumulatif pakan yang ada. Terus yang untuk siang itu 60%. Seandainya sehari itu per ekor 100 gram
berarti pagi dikasihkan 40 gram, siang dikasih 60 gram. Kalau untuk sanitasi kandang, Sanitasi biasanya untuk program kesehatan ya istilah itu nanti adalah istilahnya untuk penyemprotan disinfektan itu pasti ada. Berapa Itu, kali seminggu? biasanya kalau di musim-musim kayak gini, kayak musim pancaroba, tergantung musim ya. Kalau lagi bagus itu ya biasanya saya pakai 2 hari sekali. Itu pakai disinfektan ya, kandungannya yang kalau enggak BKC iodium. untuk penjualan gimana Pak? Untuk penjualan telur, untuk penjualan itu saya langsung direct ke toko-toko langsung. Ada pelanggan toko langsung, ada yang diambil istilahnya broker juga ada yang langsung ke rumah makan atau produsen roti. Kalau ayamnya mati itu diapain, dibuang atau Biasanya kalau ayam mati, kalau kecenderungannya kalau di sini biasanya saya bakar. Ya, untuk mengurangi istilahnya penularan ke ayam yang lain. Biasanya untuk pemusnahannya dibakar. Nanti kalau udah dibakar biasanya dibuat pakan lele atau apa. Kalau enggak ya biasanya dikubur. Jangan sampai kalau ayam mati itu cuma dibuang sembarangan, soalnya itu bisa sebagai sumber penyakit. Terus penyakit yang sering nular ke ayamnya apa itu Pak? Penyakit. Kalau penyakit yang sering ya itu tadi ya, Itu sudah tadi, saya sampaikan CRD tadi. Yang sering terjadi di sini cuma itu. Kalau program vaksinnya udah lengkap biasanya untuk Korisa, kayak AI itu biasanya jarang terus. Kita soalnya pakai juga rutin untuk setelah produksi pun kan kita program vaksin pasti ada untuk semacam ND, AI sama biasanya NDIB itu biasanya lengkap. Biasanya setiap 1 bulan sekali pasti ada vaksinasi. AI itu apa ya Pak? AI itu avian influenza, flu burung lah Oh, flu istilahnya. burung. Ya. Ya itu tadi kan telur Pak. Terus sekarang dari kotorannya itu bagaimana Pak? Kotorannya dijual atau dibuat pupuk atau Kalau bagaimana? kotoran itu biasanya kalau di sini itu cuma diambil dari petani-petani sekitar. Biasanya untuk pupuk tanaman. Biasanya itu cuma diambil terus biasanya dikeringkan, diambil nanti dibuat pupuk tanaman. telurnya 1 hari dapat berapa kilo? Kalau kiloan yang kalau kan telur itu nanti ada masa-masanya ya, istilahnya awal produksi terus sampai puncak ya, rata-rata itu kisaran di 85% dari populasi. Kalau untuk ayam yang muda berapa persennya? Kalau ayam muda kisaran umur 25 minggu sampai sekitar 60 minggu itu biasanya angka produksinya di kisaran 90%. Biasanya itu. Kalau ayam yang tua itu dapat berapa? Kalau ayam tua biasanya nanti produksi kan dengan berjalannya umur biasanya nanti turun perlahan. Nanti sampai di kisaran 70% di ayam tua itu biasanya udah mulai diupdate. Ada istilahnya apa ya, istilahnya dipilih lah, istilahnya yang diseleksi. Diseleksi nanti yang mulai agak nggak bertelur biasanya diambil untuk istilahnya untuk efisiensi di pakan. Soalnya kalau tidak ada seleksi nanti bisa FCR bengkak. Pengalaman yang paling baik gimana Pak, dan pengalaman yang paling buruknya memelihara ayam petelur? Kalau pengalaman baik ya pasti seneng ya, istilahnya senengnya itu seneng kalau pas harga Harganya bagus, harga pakan
tidak terlalu tinggi itu senengnya. Tapi kalau susah ya kalau ada masalah, istilahnya kan di kandang itu kendala penyakit itu ada. Susah itu ya pas lagi kena di sini itu ayam kecil ya baru umur sekitar 3 mingguan kena gumburu, hampir kematian 50% pernah terjadi. Tuh. Jadi ya namanya usaha itu ada pasang surute lah gitu. Terus gini Pak, motivasi dari Bapak sebagai peternak itu seperti apa Pak? Bagaimana motivasinya? Iya. Motivasi maksudnya Untuk Motivasi buat kita ya Pak. buat Iya. kita Oh, buat gitu. Kita untuk kedepannya. untuk buat peternak kayak gitu, Iya. kayak Bapak ini. Oh, kalau motivasi istilahnya gini ya, kalau peternak ayam itu kan istilahnya untuk peternak itu kan istilahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk usaha peternakan itu mungkin dari sekarang sampai besok-besok pun yang namanya kebutuhan pokok itu kan Iya, pasti ada. benar. Tidak ada istilahnya tidak payu atau nano itu pasti ada. Kalau istilahnya untuk usaha, saya kira untuk pada saat ini yang istilahnya hubungannya dengan makan pasti jalan. Oke, makasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Ya sama-sama ya Mas, mudah-mudahan bisa berjalan semuanya. Iya, amin. Nggih, semoga juga tambah lancar Tambah lancar ya, Pak. Amin. Nggih, tambah berkembang lagi. Amin. Nggih, amin. Oke guys, itu tadi perjalanan kita ke peternakan ayam petelur. Kita izin pamit ya. See you. Thank you for watching. Cepet